novel Perfect World. Untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Sejak lembaga Dewa Surgawi terbagi menjadi dua sistem, suasana institusi Dewa Surgawi menjadi sedikit berbeda. Itu karena begitu mereka santai, itu berarti mereka mungkin akan disusul oleh orang lain. Di dalam tumpukan puing, seorang pria muda memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Kulitnya berwarna perunggu. Pada saat ini, ketika laki-laki yang duduk dalam batu menarik dan menghembuskan napas, semua batu raksasa di sekitarnya melayang ke atas. Itu bergerak sesuai dengan napasnya. Ini adalah perwujudan dari kekuatan yang besar. Pemuda itu bernama Wang Yang. Ia adalah salah satu dari murid yang mengolah metode dunia saat ini. Saat itu seorang pria berpakaian biru berjalan mendekatinya. Ia adalah Lan Meng yang juga mengambil metode dunia saat ini. Lan Meng memperoleh terobosan yang sangat baru di alam surgawi dan alam transformasi spiritual. Di sana mereka membicarakan tentang Cao Yuseng yang mendapat beberapa keuntungan di tempat itu. Mereka agak sedikit iri dengan pencapaian Yuseng. Selain itu, mereka juga membicarakan Huang yang katanya sudah menjadi ahli dalam metode dunia saat ini. Hanya saja mereka hanya tahu kalau Huang sudah lama mati. Di wilayah pegunungan lain, puncak-puncak besar menjulang. Air terjun perak mengalir ke bawah. Seorang individu berjubah abu-abu berdiri di kaki gunung. Ia membiarkan beberapa ribu air terjun mendarat di tubuhnya. Di sekelilingnya, pola muncul satu demi satu. Pola ini adalah simbol aneh dari alam ukiran. Tiba-tiba beberapa ribu air terjun mengalir terbalik ke atas. Selain itu, ada bagian lain dari air terjun yang terbungkus oleh fragmen waktu, seolah-olah telah memotong bagian ruang yang berbeda. Sosok ini adalah Yuan Teng yang juga mengolah metode dunia saat ini. Di sana ia didatangi oleh seorang wanita bernama Jin Yi. Telapak tangan Jin Yi bersinar, melepaskan kecemerlangan 7 warna. Itu adalah panah yang berkedip dengan cahaya pelangi. Nyatanya, panah itu adalah harta berharga milik Feng Wu. Wanita itu telah mengambilnya setelah Feng Wu dikalahkan. Feng Wu selalu menganggap orang-orang dari 3000 provinsi sebagai orang yang lemah. Mereka tidak lebih dari kuman yang menggerogoti lembaga Dewa Surgawi. Saat itu Yuan Teng menasihati Jin Yi agar tidak jumawa seperti ini. Masih ada beberapa praktisi hebat yang berasal dari sana juga. Pada saat ini, Xiao dan Qing Yi sudah berada di wilayah metode dunia saat ini. Setelah keluar dari pengasingan, mereka langsung menuju ke pegunungan itu. Mereka ingin bertemu dengan beberapa teman lama. Di jalan, Qing Yi mengatakan kalau ia sudah lama tidak melihat kelinci giok dan juga Feng Wu. Ia merasa sedikit merindukan mereka. Ketika Xiao mendengar ini, ia juga memikirkan banyak hal. Ia seharusnya bergabung dengan Akademi Dewi. Namun pada akhirnya, ia dibawa pergi oleh Qi Daolin dan menjadi murid di Tusdao, makhluk tertinggi. Selain itu, Xiao dan Feng Wu juga memiliki hubungan yang tidak biasa. Selama ini Xiao tidak pernah menunjukkan wajah aslinya di depan Feng Wu. Itulah sebabnya ia belum mengenali Xiao sebagai orang yang telah mengalahkan Feng Wu di altar perunggu alam dunia kekosongan. Dalam perjalanannya, Xiao dan Qing Yi menanyakan di mana lokasi pengasingan Feng Wu pada orang lain. Qing Yi ingin bertemu dengan Feng Wu terlebih dahulu. Berita kedatangan Qing Yi ini segera menyebar di seluruh wilayah. Jin Yi dan Yuan Teng yang berada di tempat pengasingannya juga telah mendengar. Jin Yi tertawa sinis dengan kedatangan Qing Yi. Ia yakin kalau wanita ini pasti akan mengambil tindakan untuk Feng Wu. Di sepanjang jalan ada orang-orang yang berkelahi dengan sengit. Salah satu dari mereka dipukuli sampai terbang keluar. Di sana beberapa orang mengatakan kalau banyak praktisi dari 3 provinsi yang sudah terluka.
Hal ini membuat Qingyi dan Xiao agak was-was. Mereka sangat khawatir dengan kondisi teman-temannya. Segera setelahnya, Qingyi dan Xiao tiba di daerah pegunungan yang datar. Pohon pinus yang rimbun dan hijau menjulang tinggi. Mata air jernih bergumam. Tempat ini sangat damai. Di sana sebuah pondok jerami terletak di hutan pinus itu. Ketika pintu pondok jerami didorong terbuka, seorang wanita berjalan keluar. Kulitnya agak kuning, tidak bagus sama sekali. Qi dan darahnya juga sedikit mengering dan layu. Nyatanya itu adalah Feng Wu. Qingyi menjadi sangat kaget saat melihat keadaan rekannya itu. Orang harus ingat bahwa Feng Wu awalnya sangat cantik. Kulitnya juga putih seperti gading. Namun sekarang, ia dalam keadaan seperti itu. Xiao juga mengerutkan keningnya. Metode musuh pasti sangat kejam. Ia bisa tahu bahwa Feng Wu sudah beristirahat untuk jangka waktu yang lama. Namun, ia masih berakhir dalam keadaan seperti ini. Sementara itu, Feng Wu sangat terkejut. Ia tak menyangka keduanya akan datang. Terutama ketika Feng Wu melihat wujud asli Xiao. Matanya bahkan lebih cemerlang, tertawa dan berkata, ternyata monster ini masih hidup. Di sana Qingyi bertanya, siapa yang telah membuat Feng Wu menderita seperti ini? Akhirnya Feng Wu menceritakan semuanya dan berkata kalau semua ini dilakukan oleh seorang wanita bernama Jin Yi. Ia juga telah mengambil panah emas abadi 7 warnanya. Awalnya, Jin Yi hanya akan bertukar petunjuk melalui metode dunia saat ini. Namun pada akhirnya, ia menggunakan 2 helai energi abadi untuk melukai Feng Wu secara serius. Qingyi yang mendengarnya langsung jadi marah. Tak lama, suara seorang wanita terdengar dan berkata, aku hanya ingin melihat siapa yang berani mengunjungi Feng Wu. Apakah yang saya kalahkan membutuhkan bantuan? Apakah ada orang yang berani keluar untuk mengambil tindakan? Nyatanya, itu adalah seorang wanita berjubah perak, yaitu Jin Yi. Ia berdiri di kejauhan bersama dengan Yuan Teng. Ada juga beberapa orang lain yang terdiri dari pria dan juga wanita. Salah seorang wanita di sisi Jin Yi berjalan ke depan pondok jerami sambil melihat kelompok Xiao. Wanita aku ini berkata, dengan 2 orang pembantu ini, bagaimana Feng Wu akan menuntut balas? Lantas Xiao menyapu matanya ke arah Jin Yi dan tidak melirik wanita di depannya. Ia pun memberi Feng Wu darah Phoenix dan memintanya untuk memegangnya dulu. Sontak wanita tadi menjadi sangat marah dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Bahkan berani memperlakukanku dengan tidak hormat seperti ini. Lalu dengan suaranya yang keras, Xiao langsung mengusir wanita itu hingga seluruh tubuhnya menabrak tebing batu. Darah mengalir keluar dari mulutnya, mengalir keluar dari hidungnya juga. Ia dalam keadaan menyesal, pakaiannya juga compang-camping. Ketika ia mendarat di tanah, tubuhnya terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Lalu dalam keadaan murka, wanita ini membentuk jejak bulan dan akan menunjukkan metode rahasianya. Bulan perak muncul dan menghalanginya di depan. Namun itu semua sudah terlambat. Gelombang suara melonjak seperti riak perak dan menabrak wanita ini lagi. Nyatanya Xiao sudah mengeluarkan auman kecil hingga membuat wanita ini kembali menabrak gunung hingga ia pingsan. Ketika ia mendarat tanah dengan suara plop, ia seperti ikan mati, tidak bergerak sama sekali. Saat itu Jin Yi langsung berkata, hanya kekalahan pahlawan saya. Itu semua tidak berarti apa-apa. Lalu Feng Wu berkata kepada Jin Yi, kamu tidak punya rasa malu. Ketika Anda menantang saya, Anda berjanji untuk tidak menggunakan energi abadi, hanya bertukar petunjuk dengan metode dunia saat ini. Namun Anda tiba-tiba memutuskan untuk menentang apa yang Anda janjikan. Feng Wu mengatupkan giginya. Inilah yang paling ia benci, membuatnya merasa marah di dalam hatinya. Lantas sambil mengangkat dagunya, Jin Yi berkata, kamu tidak cukup baik. Kekalahan tetaplah kekalahan. Alasan apa yang ada di baliknya?
Jinyi yang berada di sana mengutuk perbuatan wanita aku ini. Kemudian Xiao menghentikan mereka berdua dan berkata, tidak perlu marah pada orang seperti ini. Sebentar lagi, ketika otak manusia mereka ditempa menjadi pasta otak anjing, kita akan lihat apakah ia masih bisa sombong. Setelahnya, Xiao membawa setetes darah Phoenix ke mulut Feng Wu dan kemudian mengedarkannya ke punggungnya. Ia terus menggunakan jarinya untuk menekan tubuhnya. Hal ini akan membantu Feng Wu mengaktifkan energi darahnya dan membantu pemulihannya. Lalu Jinji berkata, kamu tampaknya memiliki beberapa metode, mampu mengolah metode suara arkaik barbaric ox hingga keadaan ini dapat dianggap jarang terlihat. Namun jika Anda ingin menggunakan kekuatan, itu bukan pilihan yang bijaksana. Xiao tidak memperhatikannya. Ia berfokus pada perawatan luka Feng Wu. Lalu dengan tamparan dari telapak tangan dan jari-jarinya, garis-garis riak ungu muncul dan memasuki tubuh Feng Wu. Ia benar-benar menjadi seperti Phoenix yang baru terlahir kembali melalui api. Segera setelahnya, kecemerlangan kembali ke kulitnya, kemerahan kembali ke warna putih, menjadi seperti sebelumnya, halus dan indah. Kali ini ekspresi wanita berjiwa perak langsung berubah. Ia tidak lagi bisa tetap tenang. Pemuda ini sebenarnya sangatlah tangguh, membantu seseorang pulih dari cedera dao mereka. Tak diduga, Xiao berjalan menuju wanita arogan itu dan langsung berkata, serahkan panah emas abadi 7 warna. Namun, Jinji yang arogan tidak mau mengembalikannya. Ia malah mengolok-olok Xiao dan mengatakan kalau orang-orang dari 3000 provinsi Dao adalah orang yang lemah. Pantas saja Feng Wu bisa ia kalahkan seperti kemarin. Seketika garis demi garis cahaya meletus di sekitar lingkungan Xiao. Ini adalah energi astral, refleksi dari letusan esensi spiritual yang tak terlihat di dalam tubuh seseorang. Semua orang tersentak, semuanya langsung mundur. Jelas bahwa daging orang ini sangatlah kuat. Sementara itu, tepat pada saat ini, ruang di antara alis Jinji mulai bersinar. Jejak kecil bergegas keluar menuju ke arah Xiao. Jejak ini berwarna hijau zamrud seperti diukir dari batu giok. Tak berselang lama, suara yang sangat besar mulai terdengar. Seolah-olah 2 plat logam bergetar. Xiao secara terduga menggunakan tinjunya untuk menghancurkan jejak berharga di kapan. Lalu Jinji melepaskan teriakan ringan. Ia mengaktifkan lagi harta rahasianya. Jejak berharga hijau zamrud itu dengan cepat membesar, segera menutupi langit dan berubah menjadi gunung besar. Dengan suara keras, Jinji berkata, jejak penutup surga. Namun itu lebih tepatnya tiruan dari jejak penutup surga. Jika harta karun tertinggi yang sebenarnya keluar, siapa yang bisa menghentikannya? Meskipun itu hanya tiruan, itu masih mencengangkan. Harta itu melepaskan cahaya hijau yang kabur dan tidak jelas. Aura buas keluar dari permukaannya, seolah-olah mereka berada di hutan belantara yang luas. Sementara itu, Xiao langsung mengeluarkan raungan hebatnya, menghadapinya dan mengaktifkan kilat tak berujung. Di bawah tabrakan yang intens, cahaya yang menyilaukan dan gemerlap mulai bersinar. Tempat ini menjadi kacau. Beberapa puncak gunung juga ikut runtuh. Saat ini, Jinji menghela napas yang berat. Ketika mengaktifkan jejak besar ini, ia menghabiskan cukup banyak kekuatan ilahi. Kulitnya juga menjadi sedikit pucat. Sementara itu, Xiao langsung mengaktifkan teknik Dewa Wilu. Cabang-cabang pohon Willow muncul satu demi satu, berubah menjadi rantai keteraturan ilahi dan mengikat di sekitar jejak penutup surga. Seketika puncak besar menjadi jejak kecil hijau zamrud setinggi 1 inci. Lalu Xiao meraihnya dengan satu gerakan. Ia mengaktifkan teks tulang dan kemudian menelannya dengan sekali tekuk. Sontak Jinji menjadi kaget dan marah. Ia meminta Xiao untuk mengembalikan harta rahasianya itu. Tentu saja Xiao tidak mau melakukannya. Semua ini sudah dimulai dari Jinji. Jadi Xiao hanya mengikuti permainannya saja. Wajah cantik Jinji langsung jatuh. Ia pun langsung menahan dirinya, merasa seperti ada masalah serius. Pemuda ini terlalu tangguh. Ia tidak bisa melihatnya sama sekali.
tidak mudah untuk dihadapi. Lalu Jinji berkata, "Teman Dao, mengapa ada kebutuhan untuk pergi sejauh ini? Apakah semua ini layak untuk seorang gadis yang berasal dari negeri biadab?" Lalu dengan suara dingin, Xiao menjawab, "Saya juga berasal dari negeri biadab itu." Seketika Jinyi menjadi sangat terkejut. Ia tak tahu kalau pihak lain juga berasal dari tempat yang sama dengan Feng Wu. Jinyi bergegas untuk mengambil tindakan langsung. Seorang Tauti lalu keluar dari tangannya, ingin mengambil kesempatan yang menentukan. Namun dengan santainya, Xiao mengalahkan Tauti itu melalui kekuatan fisik. Xiao mengacungkan tinjunya dan menghancurkan seekor Tauti. Dalam keadaan terdesak, Jinyi berkata, "Aku akan bertarung melawanmu dengan metode dunia saat ini." Xiao pun setuju-setuju saja. Ia menyebarkan teknik berharganya dengan cap kakinya, dan kemudian kaki kanannya tersapu memukul Jinyi sampai ia batuk darah. Jinyi pun langsung mengaktifkan harta rahasia. Banyak jenis senjata bergegas keluar. Namun ketika Xiao melemparkan dirinya ke depan, tangannya terus bergerak dan benar-benar menghancurkan ke bawah. Wanita berjubah perak itu berpindah lokasi, tidak melawannya secara langsung. Ia ingin menghadapinya dengan metode rahasia dari kejauhan. Sayangnya ketika Jinyi menemukan bahwa daging pihak lain tidak ada bandingannya, ia mulai ketakutan. Itu karena ketika beberapa teks tulang mendarat di tubuh Xiao, mereka tidak menghasilkan efek apapun. Kemudian tangan kanan Xiao terulur seperti cakar naga dan merobek kekosongan. Akibatnya jubah perak dari Jinyi memiliki potongan besar yang robek di belakangnya. Jinyi melepaskan teriakan ringan. Ketika Xiao mendekat, ia diam-diam mengaktifkan 2 helai energi abadinya. Mereka seperti 2 pedang abadi yang luar biasa dan dengan cepat dan kejam ingin menebas kepala Xiao. Kamu tidak pernah tahu betapa menakutkannya seseorang yang mengolah 2 helai energi abadi. Itu adalah kata-kata Jinyi yang berkata dengan pelan. Ekspresi di matanya sangat kejam saat ia menatap Xiao. Namun setelah suaranya terdengar, itu tidak menghasilkan efek apapun juga. Ternyata Xiao mengangkat tangan kanannya dan meraih 2 helai energi abadi itu. Seketika Jinyi terkejut. Ia lebih rendah dari pemuda ini dalam metode dunia saat ini. Tetapi bahkan ketika ia tiba-tiba menggunakan 2 helai energi abadi, ia masih belum bisa menjadi tandingannya. Ia menemukan dengan ngeri bahwa tiba-tiba ada 3 helai energi abadi yang samar-samar muncul di telapak tangan pemuda ini. Lalu Xiao meraih lehernya dengan satu gerakan dan langsung mengangkatnya. Kamu hanya memiliki sedikit keterampilan. Apa yang bisa dibanggakan dari semua itu? Kata-kata dingin ini terasa seperti cambuk yang membuatnya merasakan sakit dan penghinaan yang hebat. Jinyi tidak pernah menyangka musuh yang ia hadapi adalah makhluk muda tertinggi yang memiliki 3 helai energi abadi. Saat ini leher Jinyi dicengkram oleh Xiao di depan begitu banyak orang. Ia hanya bisa mengisi mulutnya dengan suara dingin, terus batuk, bahkan air mata hampir keluar. Kemudian dengan santainya, Xiao melemparkan Jinyi ke tanah. Tak sampai di sana, Xiao langsung menendangnya berulang kali hingga ia berteriak. Jinyi mengeluarkan erangan teredam, matanya menjadi semakin jahat. Saat ia jatuh, ia merasa seolah-olah tubuhnya tersentak. Tendangan itu membuat separuh tubuhnya mati rasa. Wajah Jinyi langsung jelek. Ia memulihkan ketenangannya, menatap Xiao dan berkata, "Kamu berasal dari alam bawah, tidak lebih dari seorang dari 3.000 provinsi Dao. Anda sebaiknya memikirkan semuanya. Menjadi benar-benar bermusuhan dengan saya tidak memberi Anda manfaat apapun." Meskipun ia tidak sepenuhnya mengatakan, jelas bahwa Jinyi berasal dari keluarga emas. Itu adalah salah satu keluarga kuno 9 surga. Jika Xiao bersikeras mempersulitnya, maka ia harus menanggung balas dendamnya. Kemungkinan besar menimbulkan kemarahan keluarga kuno
dari 9 surga. Namun nyatanya, Xiao tidak peduli. Ia tidak sedikit pun takut dengan keluarga emas. Ketika Xiao berbicara di sini, ia mengangkat kakinya dan menginjak-injaknya seperti menendang anjing mati. Dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba Jinyi mengangkat tangannya. Seberkas cahaya kabur terbang keluar, membawa kabut abadi ke arah Xiao. Selama proses ini, senyum dingin muncul lagi di sudut bibir Jinyi. Ia sebelumnya berteriak, berpura-pura menjadi gila. Tapi itu semua untuk menyembunyikan persiapannya untuk saat ini. Nyatanya itu adalah panah yang terbentuk dari emas abadi 7 warna. Di dalamnya terdapat simbol yang paling kuat. Tapi tak diduga, Xiao bisa menghindarinya. Ia bergerak secepat kilat hingga hanya menyisakan bayangannya saja. Lalu Xiao meraihnya lagi dengan satu gerakan dan menampar wajah Jinyi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kesombongan berasal, Xiao berkata dengan sangat tenang. Sementara itu saat ini Jinyi kebetulan sedang berbaring di depan Feng Wu. Ia pun ambruk di kakinya. Tidak ada yang lebih buruk dari semua ini, membuatnya merasa sangat malu. Jinyi, kenapa harus jauh ini? Aku tahu kamu tidak tahu malu, tidak menginginkan wajah apapun. Tetapi kamu tidak harus merangkak seperti ini dan memohon padaku. Feng Wu berkata dengan sangat riang. Ada senyuman dingin yang ia tampilkan. Ketika Jinyi mendengar ejekan ini, ia langsung menyemburkan seteguk darah. Wajahnya memucat, meronta-ronta dalam kemarahan. Ia terus memaki Feng Wu dan semua praktisi yang berasal dari alam rendah. Jinyi tidak pernah sedikit pun merasa kalah. Ia tidak mau meminta ampun pada Feng Wu. Segera setelah itu, sambil membawa senyum manis di wajahnya, Feng Wu mengangkat kakinya dan kemudian menurunkannya. Jinyi segera mengeluarkan teriakan menyedihkan. Feng Wu sangat kesal dengan wanita sombong itu. Ia tidak pernah merasakan kemarahan seperti ini seumur hidupnya. Jinyi yang berdiri di sampingnya tersenyum dingin karena melihat semua kejadian itu. Dia mengenai Feng Wu dengan sangat baik. Biasanya, Feng Wu hidup dengan optimis dan juga sangat pintar. Jika ia tidak dipaksa sejauh ini, ia tidak akan bertindak seperti ini. Sementara itu, Jinyi ingin berdiri, melakukan yang terbaik untuk berjuang bebas. Namun kekuatan yang ditinggalkan Xiao di tubuhnya sangatlah aneh. Tidak mungkin untuk dibubarkan. Itu terus-menerus melukai tubuhnya. Juga terlihat seperti akan merusak pondasinya. Saat ini Feng Wu telah puas menginjak-injak Jinyi. Sangat mudah untuk melihat bahwa Jinyi menderita luka parah. Ia juga menderita luka dao yang hebat. Cedera dari luka di dagingnya dikirim oleh Feng Wu, sedangkan cedera dao berasal dari Xiao. Setelahnya Xiao berbalik dan melihat ke arah Yuan Teng. Ia berdiri di sana dengan sebuah panah di tangannya. Itu adalah panah emas abadi 7 warna yang dirilis sebelumnya. Xiao tidak mengenali sosoknya, tapi ia melihatnya datang bersama Jinyi. Lalu Xiao meminta Yuan Teng menyerahkan pedang emas abadi itu. Bagaimanapun juga itu adalah senjata Feng Wu. Jadi ia tidak bisa membiarkan orang lain menggunakannya sebagai syarat. Lalu Yuan Teng berkata, "Dao saudara, maukah Anda melepaskan Jinyi? Saya selalu menentang Jinyi yang menindas yang lemah sebagai yang kuat. Dan saya juga telah memperingatkannya. Ada banyak bakat luar biasa di dunia. Jadi akan ada beberapa individu tangguh yang bisa menekannya." Kemudian panah emas abadi dilepaskan, dimasukkan ke dalam batu besar. Itu cukup dekat dengan Xiao. Bisa dianggap telah dikembalikan. Ketika Xiao mendengar ini, ia menatap pihak lain. Xiao pun mengangguk dan langsung menendang Jinyi. Tubuhnya menabrak gunung batu yang cukup jauh. Setelah Jinyi bebas, Yuan Teng pun ingin bertukar petunjuk dengan Xiao. Pertama, ia ingin bertarung dengan menggunakan energi abadi. Xiao pun langsung mengiyakan permintaan pihak lain. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang meledak dan keributan. Orang ini benar-benar idiot bela diri, bahkan melakukan hal semacam ini. Ekspresi Xiao sangatlah tenang.
Ketika dihadapkan dengan tipe orang yang sepenuhnya berdedikasi pada kultivasi, Xiao masih merasakan sedikit kekaguman. Itulah sebabnya ia juga tidak menahan diri. Pada saat ini, ia mengaktifkan 3 helai energi abadinya. Pada saat itu, semua orang menjadi sedikit terpana. Bahkan Yuan Tang tidak terkecuali. Bagaimana ia bisa bertarung sekarang? Tidak perlu melanjutkan, karena tidak ada cara untuk menang. Yuan Tang pun menghela nafasnya. Ia dengan tegas menarik energi abadi ke dalam tubuhnya lagi. Namun tak diduga, Yuan Tang ini kembali menatap Xiao dan berkata, "Saya ingin menggunakan metode dunia saat ini untuk bertukar petunjuk." Ketika Xiao mendengar ini, ia pun langsung mengangguk. Ia juga menghormati tampilan ini dan mengungkapkan keadaannya yang paling kuat. Pada saat itu, cahaya warna-warni yang cemerlang melonjak di sekitar tubuhnya, membentuk matahari keemasan yang sangat besar. Itu adalah satu lorong surgawi Xiao yang telah dikembangkan. Segera ada banyak orang yang berteriak. Adapun Jinji, ekspresinya semakin berubah, tampak seperti sedang menatap hantu yang dihidupkan kembali. Lalu dengan mata membara, Yuan Tang bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa ente sebenarnya?" Dengan tenang Xiao menjawab, "Aku adalah uang." Seketika tempat ini meletus dengan kebisingan. Xiao telah muncul kembali, membuat banyak orang terkejut. Semua orang menatapnya, melihat penghalang cahaya di sekitar tubuhnya. Itu adalah satu-satunya lorong surgawi. Penampilannya seperti piringan dewa. Dengan hal-hal seperti ini, bagaimana Yuan Tang bisa melanjutkan tantangannya? Ia merasakan kekaguman yang luar biasa, karena semakin jauh ia menempuh jalan ini, semakin ia merasakan betapa sulitnya untuk melampaui yang di atas. Di sana, Yuan Tang dengan tulus meminta bimbingan Xiao dalam mengembangkan kultivasinya. Xiao pun mengiyakannya. Ia selalu terbuka bagi orang-orang seperti Yuan Tang. Tak berselang lama, Wang Yang dan Lan Mang tiba di tempat Xiao. Keduanya benar-benar tiba bersama. Keduanya melonjak dengan energi kehidupan, seolah-olah mereka baru saja keluar dari pengasingan. Di sana Wang Yang melihat panah emas abadi dengan sekali pandang. Mata Lan Mang juga berkedip dengan cemerlang. Ketika dihadapkan dengan jenis harta karun besar ini, tidak ada orang yang tidak akan tergerak. Namun mereka semua menyembunyikan dengan cukup baik. Kemudian mereka menatap Jinyi dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka kaget karena Jinyi berhasil dikalahkan. Kedatangan keduanya secara khusus membuat suasananya agak aneh. Lantas Lan Mang berbicara, "Kamu benar-benar memiliki keterampilan yang cukup, bahkan mengalahkan Jinyi. Apakah Anda mencoba merebut panah emas abadi 7 warna?" Xiao pun dengan tenang berkata, "Jangan mencoba apapun. Ini bukan milikmu. Senjata itu sudah dibawa oleh Feng Wu dari 3000 provinsi." Lan Mang pun mengungkapkan ekspresi terkejut. Sepertinya tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia memandang Xiao, menilainya, dan kemudian berkata lagi, "Mungkinkah Anda juga datang dari alam bawah? Datang untuk membalas dendam untuknya?" Pada saat yang sama, ia mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang seperti itu di antara para ahli yang ia kenali. 10 Raja Mahkota, abadi yang diasingkan, dan Ning Chuan tidak terlihat seperti orang ini. Setelah mengingat individu-individu yang kuat, Lan Mang tidak percaya ada orang lain yang bisa menghentikannya sekarang. Wang Yang yang berada di sisinya juga mengangguk. Ia tak rela jika harta itu jatuh ke tangan orang lain. Tiba-tiba Lan Mang langsung menyerang dan mengambil tindakan terlebih dahulu. Wang Yang juga melepaskan energi darah yang kuat dan siap menyerang kapan saja. Lan Mang mengangkat tangan kanannya dan membentuk batu kilangan emas yang besar. Ini adalah tangan emas murni yang merupakan teknik berharga yang mulia dan terkenal. Tak diduga pukulan kuat langsung terdengar. Cahaya keemasan terbang ke segala arah, disertai dengan erangan teredam. Sosok Lan Mang terbang keluar dengan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Wang Yang yang mengawasi tempat ini melihat tangan besar yang terbuat dari tanah. Lan Mang mengeluarkan teriakan keras.
ia menabrak puncak gunung yang jauh. Selain tubuhnya, organ-organnya juga terasa rusak. Setiap inci tubuhnya kesakitan dan darah juga keluar. Ini terlalu konyol. Bahkan jika banteng barbar kuno menabraknya, itu tetap tidak akan memberikan hasil seperti ini. Lan Mang yang kesal langsung meraung. Ia tidak ragu untuk menggunakan vitalitasnya sendiri mengambil tindakan. 10 lorong surgawinya muncul. 10 roh yang baru lahir terbang keluar. Lalu 10 roh besar yang baru lahir itu menunjukkan kekuatan yang aneh dan misterius. Sementara itu, Xiao mengeluarkan dengusan dingin. Ia berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. 3 bunga dao besar muncul di atas kepalanya, dan itu langsung bermekaran. Seketika Lan Mang mengeluarkan teriakan menyedihkan. Lan Mang terbang keluar, dan selama proses ini, 3 lorong surgawinya meledak satu demi satu. Sambil menatap Jin Yi, Lan Mang mengutuknya berulang kali. Di sisi lain, Wang Yang berkata, "Aku bukan lawanmu." Ia yang tadinya sombong, kini mulai tertunduk lesu. Wajah Wang Yang sangatlah jelek. Ia sekarang benar-benar membenci kerumunan di sekitarnya. Sebenarnya tidak ada orang yang peringatkan mereka sebelumnya, meninggalkannya dalam situasi yang sangat buruk seperti ini. Lantas Wang Yang tidak ingin dipermalukan berkata lagi, "Jika kamu tidak menggunakan energi abadi, aku bersedia bertarung melawanmu." Ketika mendengar ini, Xiao langsung menahan 3 helai energi abadinya dan kemudian berjalan maju dengan langkah besar. Wang Yang pun yang melihat ini, matanya meledak dengan kilatan dingin. Itu membawa jenis ketidakteraturan serta jenis kegilaan. Pada saat yang sama, aura yang sepenuhnya menutupi langit dan bumi. Bebatuan gunung di sekitarnya berubah menjadi magma. Bahkan Xiao sedikit terkejut. Bagaimanapun juga, energi darah orang ini sangatlah kuat. Sementara itu, Xiao berdiri di sana tanpa bergerak. Layar cahaya muncul di sekitar tubuhnya. Itu adalah satu-satunya lorong surgawinya. Langit bergetar dan bumi bergerak. Jejak magis yang tak ada habisnya menabrak Xiao. Tetapi ia sama sekali tidak terluka. Bagian surgawi tunggal tidak dapat ditembus. Sudut mulut Wang Yang langsung berkedut. Kemudian ia diledakkan terbang oleh satu-satunya lorong surgawi. Ia menerima luka serius. Satu lorong surgawi itu mematahkan banyak tulangnya. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu Wang Yang atau Lan Mang, mereka berdua tahu siapa yang ia lawan ini. Bagaimana mereka bisa menentang orang ini? Ini hanya mencari kematian. Lantas Wang Yang bertanya, "Apakah orang yang berada di medan perang abadi itu adalah kamu?" Xiao pun mengangguk dan ia mengakui perkataan Wang Yang. Ia juga mengaku sebagai orang yang pernah menjadi teman dao dari Wang Xi. Sontak semua orang langsung terkejut. Huang adalah orang yang telah membunuh Raja Berkepala 3 dan menebang Void Beast. Sebelumnya banyak orang yang memiliki keraguan akan hal itu. Tetapi setelah dijelaskan sendiri, orang-orang ini langsung percaya. Huang telah datang. Berita itu segera menyapu di seluruh pegunungan ini. Semua orang yang tidak berkultivasi dalam pengasingan mendengar berita ini. Banyak orang datang ke kediaman Feng Wu untuk melihat seperti apa rupa Huang sebenarnya. Namun saat ini, Xiao sudah menghilang dari tempat itu. Ia tidak ingin diawasi oleh orang lain seperti monyet. Ia mengikuti King Yi dan Feng Wu untuk bertemu beberapa teman lama. Di sana mereka bertemu dengan kelinci Giok. Ia membawa binatang kelin kecil seputih salju. Saat ia berlari keluar dari gua kuno, ia masih seperti sebelumnya, orang yang sangat ceria. Rambut peraknya menjuntai ke pinggang. Segera setelahnya, para pembudidaya lain dari 3.000 provinsi semuanya keluar dari pengasingan. Mereka bergegas untuk bertemu dengan Xiao. Mereka misalnya Senku dari klan Roh, Denggi dari klan Fire Gold, dan lainnya. Sayangnya Cao Yuseng, Chang Gongyan, dan beberapa yang lain tidak segera muncul. Itu karena mereka masuki pengasingan jangka panjang. Tapi pada akhirnya, Xiao menuju ke sana untuk melihat para sesepuh. Hanya setelah berdiskusi dengan mereka untuk waktu yang lama, Cao Yuseng dan Chang Gongyan segera dipanggil.
Mereka pun akhirnya berkumpul kembali. Sekelompok orang melilingi api unggun, menikmati anggur sambil mengobrol. Mereka membicarakan hal-hal yang terjadi selama ini. Banyak dari mereka merasa tidak puas dan sedikit kesal. Di sana semua teman Xiao memintanya untuk berhati-hati dengan Yuan King. Pasalnya orang itu memiliki koneksi yang kuat. Apalagi sekarang identitas Huang sudah terungkap. Yuan King pasti akan curiga kalau Huang terlibat dalam pembunuhan dengan Yuan Feng. Apalagi Feng Xingxian dan Feng Zhao juga telah terbunuh. Orang-orang yang dibunuh oleh Xiao ini bukanlah orang sembarangan. Apalagi semuanya terkait langsung dengan Yuan King. Terutama Yuan Feng yang merupakan cucu kesayangannya. Namun Xiao sendiri tidak menyesali perbuatannya. Ia merasa apa yang ia lakukan itu sudah sesuai dengan perbuatan Yuan King. Klan Angin dan Yuan King sudah bersekongkol untuk menekannya selama 10 tahun. Kemudian Xiao bertanya pada Qilin yang dibawa oleh Lin Jigyo. Di sana ia bertanya, apakah kamu masih mengenaliku? Xiao menatap binatang muda Qilin yang seputih salju itu. Ia pun mulai memikirkan kembali adegan-adegan ketika dirinya melakukan perjalanan mental kembali ke hari-hari terakhir di Immortal Ancient. Para jenius yang berada di puncak kehidupan mereka langsung layu sebelum waktunya. Mereka mati satu demi satu di depan matanya. Itu membuat dada Xiao sesak saat ia mengingatnya kembali. Lalu Qilin itu berkata, agak akrab. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya dalam mimpi. Saat itu ada kakak perempuan murni lainnya yang menggendongku. Binatang muda Qilin ini mentransmisikan suara itu pada Xiao. Seketika hidung Xiao terasa masam. Hatinya langsung bergetar. Qilin kecil ini adalah yang ia temui dulunya. Itu tidak berinkarnasi, tetapi cukup beruntung untuk bertahan hidup dari masa lalu. Ia disegel sampai sekarang. Lalu Xiao dengan lembut membelainya. Ia ingin belajar tentang peristiwa Immortal Ancient melalui hewan ini. Pada saat itu, Xiao merasa ada yang aneh. Karena makhluk asing sudah mengalahkan semua makhluk di dunia ini. Mengapa mereka akhirnya mundur? Saat itu hal-hal yang saya tahu terbatas. Tidak tahu tentang detailnya. Tampaknya ada beberapa alasan. Tetapi orang-orang hebat itu selalu merahasiakannya. Itu adalah jawaban dari pemuda Qilin putih. Tempat ini cukuplah sibuk. Semua orang mendiskusikan berbagai macam hal dengan bebas, membandingkan metode Dao dan berspekulasi kapan perubahan besar pada dunia ini akan terjadi. Pada saat yang sama, percakapan mereka juga menyentuh Akademi Suci dan Akademi Abadi. Akademi Suci dan Akademi Abadi akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, pahlawan yang luar biasa akan dipilih untuk bergabung dengan kedua akademi ini. Di sana Chang Guoyang berkata, jika saudara Si menuju salah satu kedua akademi itu, kamu mungkin menghadapi beberapa masalah. Yuan King datang dari sana. Ia telah mengenal beberapa orang. Saat itu, Xiao mengerutkan keningnya. Ia juga telah mendengar semua masalah ini. Namun jika seorang tidak memasuki dua akademi itu, akan sulit baginya untuk memahami jalan yang telah diambil. Dalam hatinya, Xiao merasa sangat ragu. Haruskah ia memasuki salah satu akademi ini? Faktanya masalah akan datang dengan cepat. Tak disangka, setelah beberapa hari berlalu, seseorang tiba di institusi Dewa Surgawi. Ia ingin bertemu dengan Xiao. Selama beberapa hari terakhir ini, Xiao cukuplah damai. Ia memahami sejuta simbol. Ia menghabiskan waktu ini untuk mengkonsolidasikan pembelajarannya. Ia juga sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan ke makam alam. Namun hari ini, seseorang datang mencarinya. Feng Wu pun langsung mengabarkan agar Xiao menjauh dari orang ini. Orang itu datang dengan niat buruk. Ia harus berhati-hati dengannya. Lalu selama beberapa hari terakhir, Xiao tetap berada di pegunungan metode dunia saat ini. Xiao tahu mengapa pihak lain datang ke sini. Itu pasti karena Yuan Feng terbunuh di medan perang abadi. Xiao bingung mengapa Yuan King tidak datang secara pribadi.
sepertinya ia juga tidak berani melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun juga, ini adalah institusi Dewa Surgawi. Jika ia berani mengambil tindakan di sini, ia mungkin akan membuat marah Tetua Agung. Tapi pada akhirnya, utusan Yuan King ini akhirnya menemukan Xiao. Utusan itu minta Xiao langsung bertemu dengan orang penting dari klan Yuan. Mendengar ucapan itu, Xiao langsung menolaknya. Ia tidak ingin bertemu dengan siapapun dari keluarga Yuan. Xiao juga tidak takut dengan Yuan King. Lalu utusannya berkata, keturunan Yuan King telah meninggal. Dikabarkan ada hubungannya denganmu. Kamu berkewajiban untuk menjelaskan semua itu pada keluarga Yuan. Seketika Xiao langsung mengeluarkan tendangan maut. Ia mengirim tubuh utusan itu hingga menabrak sebuah gunung. Yuan King adalah orang pertama yang mengambil tindakan terhadapku. Ia ingin mempersulit jalan dauku. Sekarang ia bahkan memiliki wajah untuk mengirim seseorang menginterogasi saya. Xiao berkata dengan ekspresi dingin. Utusan yang ia tendang tadi adalah Yuan Hong, yang merupakan putra dari Yuan King. Yuan Hong yang awalnya mendominasi dan arogan dipukuli hingga ditendang. Ia tidak mampu menahan pukulan dari Xiao. Xiao berjalan dan mengangkat kerah Yuan Hong. Dia kemudian menampar mulutnya hingga semua giginya rontok. Yuan Hong meraung karena marah. Matanya dipenuhi gumpalan darah. Sementara itu Xiao hanya terus memukulinya. Sosok tingkat master sekte yang mulia dipermalukan seperti ini. Itu benar-benar membuatnya merasa lebih buruk daripada dibunuh. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Saat ini Xiao juga memiliki kekuatan tingkat master sekte. Dan bersama-sama dengan 3 hal energi abadi, Xiao terus menekan dan memukulinya. Segera setelahnya wajah Yuan Hong membengkak, seolah-olah segera menjadi jauh lebih besar. Bahkan matanya tersembunyi di bawah wajahnya yang bengkak. Yuan Hong sekarang mengembuskan lebih banyak daripada yang ia hirup. Sudah tidak dapat menunjukkan kemarahan dan arogansinya lagi. Ia pun terbaring di sana. Wajahnya tertunduk, bengkak dengan keadaan konyol. Mulut terbuka saat ia menarik napas dengan berat. Benar-benar seperti anjing yang dipukuli. Lalu dengan suara tenang, Xiao berkata, "Apalagi yang ingin kamu katakan? Untuk apa kamu datang ke sini?" Namun tiba-tiba penatua kelima datang dan menyuruh orang untuk mengusir Yuan Hong. Pada akhirnya Yuan Hong diseret ke belakang Xiao dengan cara yang sangat memalukan. Segera setelah itu semua orang yang mengolah metode dunia saat ini dan mereka yang mempelajari metode kuno keluar dari pengasingan. Mereka membuat semua jenis persiapan menuju ke berbagai tanah kuno untuk berkultivasi. Dalam jeda waktu yang ada, Xiao menyempatkan diri berkumpul ria dengan rekan-rekannya. Dalam satu malam, Xiao berkumpul juga dengan adiknya yang congkak, yaitu Qin Hao. Di sana mereka bercanda tentang Tinggi yang diduga sudah melahirkan anak Xiao. Sayangnya belum ada kejelasan dari Tinggi karena wanita ini hanya bisa marah pada Xiao yang telah mengucapkan tentang anaknya. Tadi juga tiba-tiba suara peringatan muncul di lembaga Dewa Surgawi. Semua orang menjadi tercengang, tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Seseorang berani menyusup ke institusi Dewa Surgawi. Siapa yang sebenarnya cukup berani untuk melakukan hal gila seperti ini? Para pembudidaya di semua gua dan gunung spiritual langsung berdiri. Bahkan mereka yang berada di tepi danau kecil semuanya langsung bangun. Pohon kuno darah besi sangat besar dan menjadi salah satu pohon kuno yang melindungi institusi ini. Di langit malam itu, 7 atau 8 tetua muncul berturut-turut. Masing-masing dari mereka tampak seperti menghadapi musuh besar. Ekspresi mereka sangat serius saat melihat ke langit. Sejak institusi Dewa Surgawi didirikan, mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Ketika menunjuk ke barat, ada aura yang menindas di arah sana. Meskipun masih ada jarak yang jauh di atas mereka, orang bisa melihat jelas topeng iblis. Itu sangat menyeramkan. Saat ini menatap ke arah mereka.
Tidak ada sedikit pun aura suci, melainkan hanya perasaan gelap dan juga suram. Sangat tidak menyenangkan dan terbungkus dalam kabut hitam. Makhluk itu perlahan-lahan memperlihatkan tubuh aslinya. Itu bahkan lebih besar dari sebuah gunung. Makhluk ini memiliki 8 kaki, tampak sangat menyeramkan. Ini adalah laba-laba raksasa yang seluruhnya berwarna emas dengan 3 kepala. Ketika kabut menyebar sedikit, tubuh aslinya bisa terlihat jelas. Itu adalah raja berkepala 3 emas. Seorang berteriak ketakutan mengenali jenis latar belakang apa yang dimiliki oleh tubuh aslinya. Ekspresinya segera berubah sebagai hasilnya. Makhluk ini jauh lebih hebat dari raja berkepala 3 yang biasa. Ekspresi seorang penatua tiba-tiba berubah. Ia menjadi sangat serius. Tombak perang berwarna darah langsung muncul di tangannya. Bahasa kuno yang sulit dimengerti juga keluar. Makhluk besar yang bahkan lebih besar dari puncak iblis kuno mulai berbicara. Suaranya bergema dan mengguncang institusi Dewa Surgawi. Namun untungnya yang datang kali ini bukanlah tubuh aslinya. Ia hanya menggunakan altar untuk mengirimkan gambar kosong. Altar yang tidak jelas muncul di kabut hitam. Itu sangat besar pada saat yang sama juga compang-camping. Ini adalah sesuatu dari Immortal Ancient, terkubur sejak lama dan baru muncul sekarang. Itu dikenal sebagai altar dari era agung kuno abadi yang digunakan makhluk asing untuk mundur. Meskipun itu tidak dapat memindahkan orang-orang itu, melemparkan beberapa proyeksi bukanlah masalah. Ketika perang di masa lalu telah usai, mereka yang selamat dari keluarga berumur panjang semuanya pindah. Mereka mencari-cari di 9 surga 10 bumi dan ingin menghancurkan altar jenis ini. Tetapi masih ada beberapa yang tidak ditemukan. Nyatanya altar itu digunakan untuk mengirim utusan ke lembaga Dewa Surgawi. Simbol yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, dan kemudian pada akhirnya mereka mengembun menjadi sebuah pintu dan membuka kehampaan. Itu dengan paksa menghubungkan 2 dunia dan menggabungkannya bersama. Pada saat itu banyak orang mendengar suara menderu, membuat mereka agak ketakutan. Banyak dewa dan iblis dari pantai lain meraung dan berjuang. Semuanya ingin segera pergi. Tiba-tiba suara-suara mulai terdengar. Seseorang sedang berjalan, bergerak melalui gerbang itu, tidak terlalu terburu-buru dan juga tidak terlalu lambat. Tubuh makhluk ini ditutupi baju besi. Tidak diketahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Baju besi itu bahkan menutupi hingga kepalanya, hanya memperlihatkan sepasang mata. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, karena baju besi ini terbuat dari emas abadi. Cahaya gelap juga berkelap-kelip. Meskipun jenis emas abadi hitam ini dikabarkan tidak menguntungkan, tapi masih sangat menarik perhatian. Orang-orang mengenali baju emas itu sebagai armor emas abadi kegelapan. Setelah makhluk berbentuk manusia ini muncul, ia mengangkat kedua tangannya ke arah langit berbintang, lalu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sedang mengalami sesuatu. Tepat pada saat ini, baju besi di tubuhnya berkedap-kedip. Banyak simbol dao besar bersinar sebagai tanggapan, seolah-olah mereka sedang memeriksa sesuatu. Segera setelahnya armor mulai bergetar, melepaskan cahaya gelap, melindungi seluruh tubuhnya. Saat itu ekspresi semua orang langsung berubah. Pasalnya, ini bukanlah sosok kosong, melainkan tubuh nyata. Di bawah langit malam, makhluk itu berjalan selangkah demi selangkah. Sosoknya tinggi dan juga ramping. Namun penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Ia saat ini sedang membawa sebuah surat. Lalu seorang ketua meminta sosok ini menyerahkan surat itu. Para tetua institusi Dewa Surgawi langsung berkerumun untuk membaca surat itu bersama-sama. Mereka segera menundukkan kening dan semuanya mengungkapkan ekspresi marah. Nyatanya di surat itu telah tertulis, kalian semua dapat diberikan keabadian. Di kejauhan cahaya keemasan berputar-putar. Tubuh laba-laba besar itu mulai bergerak. Meskipun itu hanya sosok kosong, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa.
Dengan suara keras, laba-laba itu berkata, "Mereka semua hidup. Leluhur heroik yang datang ke dunia ini untuk bertarung belum menua. Bagaimana bisa waktu menyakiti mereka? Sudah dikatakan bahwa mereka tidak akan mati." Ketika mendengarnya, mereka yang hadir semuanya tersentak, merasakan gelombang ketidakberdayaan di dalam hatinya. Mungkin bahkan tidak perlu untuk melawan. Kesimpulannya sudah lama ditetapkan. Namun para tetua menyemangati para murid untuk tidak terintimidasi. Ini semua sudah direncanakan oleh pihak lain. Setelahnya Raja berkepala 3 emas berkata, "Kami bersedia untuk mendirikan negara ilahi, memungkinkan semua orang untuk menjadi abadi." Seketika para tetua tertawa dengan ucapan laba-laba itu. Tidak mungkin hal sebesar itu bisa terjadi. Para tetua yakin jika mereka hanya ingin melihat bagaimana dunia luar saat ini. Lalu tetua kelima langsung mengambil tindakan, mengulurkan tangan ke arah makhluk berbaju besi gelap. Ia ingin memenjarakan roh primordialnya dan mencegahnya melakukan bunuh diri. Seketika tangan penatua kelima melakukan kontak dengan baju besi hitam. Itu seolah-olah sedang memukul sebuah logam. Suaranya keras dan sangat jelas. Seketika Raja berkepala 3 berkata, "Saat ini ada orang yang sangat tidak biasa berdiri di depan mata Anda. Namun Anda semua tidak bisa mengenalinya. Atau mungkin Anda semua sudah lama lupa." Semua orang langsung terkejut. Apa yang dimaksud oleh laba-laba ini? Kata-kata ini bisa dengan mudah menghasilkan kesalahpahaman. Terlebih lagi pada saat ini Raja berkepala 3 mengambil tindakan. Sutra laba-laba mengalir seperti air terjun dan melilit utusan itu. Tiba-tiba utusan ini terluka dan darah emas keluar dari lukanya. Beberapa orang berteriak ketakutan. Darahnya terlalu suci dan juga murni. Di sana sesepuh institusi Dewa Surgawi berbicara. Itu adalah jenis darahnya. Tidak ada kesalahan. Aku tidak pernah menyangka darah jenis ini masih bisa muncul di era ini. Ini benar-benar kabar baik yang membuat seseorang bersemangat dan juga tersentuh. Sontak Raja berkepala 3 tertawa dengan keras. Ia tak menyangka ternyata masih ada orang yang mengingat darah emas ini. Di tempat para siswa, seorang tetua menjelaskan kalau itu adalah darah dari keturunan pelindung. Hanya darah orang-orang dari garis keturunan pelindung yang suci dan berwarna emas. Semua orang langsung tersentak. Orang ini adalah keturunan pelindung. Namun, bagaimana mungkin orang itu bisa berada di sisi lain perbatasan sunyi?